Ada potensi pemain diaspora lainnya nih yang keturunan Depok. Gue asli Jalan Pemuda, Bang. Respect. Anak muda dari Depok ini yang dari 11 game udah mencetak 7 gol dan 3 assist. Kalau emang abang dari Jalan Pemuda yang bisa datang, ya jelas ini sebuah edition yang luar biasa. Karena kita bicara jumlah golnya ya. Dia nomor 2 di top scorer. Ada kode-kode dari sosial media. Ini tuh ada back tengahnya Leeds United, Pascal Strike. Apakah dia seorang back tengah kaki kiri yang selama ini kita butuhkan dan dicari sama Coach SPY? Ya, menurut saya Pascal Strike sendiri untuk posisi back area kiri, menurut saya ini paling original gitu. Nggak tahu juga ya, tapi kalau memang balik lagi, kalau available dan pemainnya mau dan Sintayong mau juga. Siapa sih yang nggak mau, Mas? Sekarang kayaknya menjadi makin banyak, timnas Indonesia, makin siapa banyak sih yang nggak mau? Endorsement masuk terus. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola pakai nalar. Bersama saya Nala Siserina, kembali bersama Pak Sabtu Haryo tentunya. Yeay. Yeay lagi dari awal sekarang tepuk tangannya. Dan juga ada Rizal di sana. Hai Halo, Rizal. Nela. Gembira banget. Oke, hari ini kita mau bahas, temanya hari ini adalah rumor potensi pemain diaspora. Rumor. Ini kita agak-agak semi-reality show ya. Rumor. Pertama-tama mungkin kita mau bahas pemain diaspora yang baru saja bergabung kali ya. Ini masih fresh from the oven, baru ada pose salaman bersama Pak Erick Thohir, yaitu Kevin Dix. Kan ini sudah resmi dan tentunya harapannya bisa segera berumput untuk membela timnas kita saat melawan Jepang nanti. Kira-kira itu possible apa enggak untuk dia segera merumput saat melawan Jepang, dan apakah dia otomatis akan menjadi starting line up kalau udah bisa main? Untung salamannya sama Pak Erick ya. Yeah. Sama Noe bayar 50 ya. member soalnya, member. Oh iya. Aduh, bayar gratis. Ya, potensi starter harus kita lihat availability dulu ya. Oke. Kan prosesnya sudah berjalan, dan seperti saya singgung berapa kali di Nalar, gimana proses seorang pemain datang itu jelas dia harus ke Jakarta dulu. Karena dia harus melepaskan kewarganegaraannya, dan itu hanya bisa terjadi di negara di mana dia akan pindah. Kedutaan di negara dia akan pindah. Makanya kenapa dia harus datang ke Jakarta. Itu yang terjadi juga pada sebelumnya. Hilhurst dan juga Eliano di matchday pertama mereka sudah datang, tapi bermain di matchday kedua. Setelah peralihan semua administrasinya itu dipenuhi. Step pertamanya sudah. Step kedua nanti akan dirapatkan di DPR untuk bisa ada tanya jawab, sesi tanya jawab seperti itu, dan nanti diputuskan apakah memang dia akan pindah menjadi WNI. Setelah oke dari DPR, baru ada sumpah. Sumpah nanti bisa di mana aja. Kemarin kan sempat ramai tuh di Belgia, kenapa mesti di Belgia? Karena ada ini nih teori-teori Rumornya konspirasi ya. Padahal as simple as tempat mereka tinggal itu lebih dekat ke Belgia ketimbang ke Den Haag. Ternyata emang gak usah overthinking ya. Ini pesannya untuk teman Lara ada, ternyata gak usah overthinking, teman Lara biasa aja. Ternyata kalau mereka ke Den Haag itu memang lebih jauh trip yang harus dijalankan. Lalu dari kedutaan Belgia menawarkan di sini saja, dan mereka melihat trip yang memang lebih dekat. Akhirnya sumpahnya itu dilakukan di Belgia. Setelah pindah sumpah adalah peralihan federasi. Itu yang terakhir. Untungnya bagi Reinders dan juga kemarin Hilhurst, kemarin mereka cepat ya dari WNI langsung peralihan federasinya. Makanya on time mereka bisa tampil di matchday ke-3 dan juga ke-4. Sementara ini kan kita menunggu matchday 5-6 ya. Artinya kemarin sudah berjalan, harapannya tentu dia akan bisa langsung dimainkan. Bicara butuh nggak butuh, ya jelas kita butuh. Kita butuh sosok pemain di sisi belakang. Karena kita kan masih meramu-ramu terus siapa yang 3 yang terbaik. Walaupun kita selalu bicara yang paling oke adalah Itses, Reinders, dan juga Rido. Tapi ternyata kan STY punya pertimbangan yang berbeda. Dia melihat Verdonk punya posisi bagus di situ. Nanti kalau Hubner balik kan bisa juga Hubner ada di posisi itu. Cuman kalau yang pemain yang sehari-harinya main di posisi belakang, ya jelas Kevin Dix masuk prioritas. Karena dia memang selalu tampil sebagai salah satu dari back tengah. Makanya ketika nanti melawan Jepang, seperti di episode saya sebelumnya bilang, kita butuh pemain-pemain yang punya jam terbang yang oke di Eropa, dan sehari-hari atau seminggu sekali dia pasti bermain di level tertinggi terus-terusan. Nah itu kan juga masuk di bracket itu, Dix. Makanya kalau nantinya melawan Jepang dan juga Arab Saudi dia sudah available, ya jelas ini pemain layak dikedepankan juga sebagai starter. Dimanapun dia bermain ya, dia bisa bermain di 3 belakang, bisa bermain juga di depannya sedikit,
ataupun geser ke kanan pun dia bisa bermain di posisi itu. Berarti multi posisi kayak Mas Ato selalu bilang ya, pemain-pemain walaupun yang terbaiknya jelas back tengah. Oke. Dan juga Kevin Dix ini ya benar di musim lalu pun juga salah satu aktor yang ngalahin Manchester United ini Noella di musim lalu bersama Copenhagen ya. Dia di musim lalu di fase grup. Kok bisa kalah ya, Mi? Ya Mas pakai nanya Mas kalau MU kalah Mas. Film apa yang dia mainin? Udah jelas ya kalau itu ya. Jadi peran dia ini emang begitu nyaman ya untuk main di tiap posisi tersebut. Sebagai back tengah dia nyaman, back kanan atau kiri dia nyaman. Bahkan pernah sesekali juga main sebagai jangkar, gelandang bertahan. Dan itu bisa jadi dengan rekam jejak dari STY yang coba ngotak-ngatik posisi pemain, bukan nggak mungkin kita akan melihat, kita kan nanti Kevin Dix ini akan jadi pemain belakang kita. Taunya dia sebagai gelandang kan terbuka aja kemungkinan seperti itu. Karena hal itu terjadi juga ke Nathan Choaon, hal itu terjadi juga ke Justin Hubner. Jadi kemungkinan posisi yang akan dimainkan oleh Kevin Dix masih sangat terbuka. Tapi kualitas seperti dia emang sangat dibutuhkan. Dan kalau nggak salah kan emang kalau untuk registrasi pemain tuh seminggu ya. Kalau setiap FIFA Matchday itu kurang lebih seminggu. Dan saya sih optimis Kevin Dix ini bisa diakselerasi secepat mungkin supaya dia seminggu sebelum registrasi batasnya itu bisa di-include untuk pertandingan lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Karena urgensi untuk mendatangkan pemain seperti ini sangat krusial sekali menurut saya, Noella. Dan untuk lawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi booster yang sangat luar biasa bagi timnas kita kalau kita punya pemain sekaliber Kevin Dix tentunya. Wah, semoga sudah bisa bermain nanti ya, udah bisa merebut karena udah ada Reinders, ada Hillhurst. Kalau ada Kevin Dix juga kayaknya squad kita akan semakin lengkap lagi. Oke, selanjutnya kalau kita ada apa ya? Bukan rumor sih kalau yang ini. Ada kode-kode dari sosial media. Ini tuh ada back tengahnya Leeds United, Pascal Struijk. Yang udah dikode sama rekan satu timnya di postan di Instagram, ada tulisannya Indonesia is calling. Apakah ini sebuah kode? Karena kan dia juga si Struijk ini, Pascal Struijk ini dominan kaki kiri. Apakah dia seorang back tengah kaki kiri yang selama ini kita butuhkan dan dicari sama Coach STY? Ya, emang idealnya kan seperti itu ya, seorang back tengah tapi punya kaki kiri, itu jelas posisinya. Makanya kenapa si Verdong tuh dimainin di situ terus kan, padahal dia mungkin lebih asik atau lebih biasa mengeksplor sayap dari sisi kiri karena dia punya kemampuan untuk passing yang luar biasa, long pass-nya bagus, direct pass mendatarnya juga bagus, tembakan dari luar kotak penaltinya juga bagus. Makanya kenapa dia menurut saya lebih bagus main di posisi sayap. Cuman kan emang dibutuhkan pemain yang betul-betul kidal di posisi itu. Walaupun dalam kenyataannya Rido pun bisa ya tampil di posisi back tengah kiri, di Persija pun dia bermain di situ, di timnas 2 kali dia main di situ juga ternyata oke-oke aja dia main di situ. Artinya tidak melulu harus kakinya kidal gitu. Cuman kalau kidal memang lebih preferensinya lebih apik kalau dia memang punya kaki orisinalnya kiri gitu. Makanya kenapa salah satunya Pascal Struijk masuk dalam bursa ya untuk dicari. Cuman ya balik lagi, apakah available, apakah dia mau? Kan kemarin juga si Emil Adero kan juga sempet ngasih bendera, tapi sebetulnya kan dia enggak juga. Mungkin dia cuma bilang gue punya darah ini gitu, tapi dia nggak mau pindah ke Indonesia. Siapa tahu kan seperti itu juga. Ya nggak tahu juga ya tapi kalau memang balik lagi kalau available dan pemainnya mau dan Sintayong mau juga. Siapa sih yang nggak mau, Mas? Sekarang kayaknya menjadi makin banyak timnas Indonesia siapa sih yang nggak mau? Endorsement masuk terus. Hari gini kan. Gitu jadinya ya kalau available ya kenapa enggak kita tempuh? Kan yang penting itu negara mau menempuhnya, STY mau memakai pemain ini, makanya itu akan diproses. Ya, menurut saya Pascal Struijk sendiri untuk posisi back area kiri, menurut saya ini paling original gitu. Karena kalau ngomongin Hubner juga sebenarnya kan nggak terlalu original banget dia di situ. Dia bisa mengcover banyak posisi kan. Dan juga Nathan Choaon. Bukan original crispy dia. Kayak ayam, Mas. Tadi aku malah bilang KW ya. Oh, bisa juga. Kayak ayam ini jadinya. Jadi untuk pemain yang paling nyaman, mungkin paling original main di posisi tersebut ya Pascal Struijk. Karena posisi asli dia di situ dan pengalaman dia juga pengalaman Premier League juga ya sama Leeds United beberapa musim. Bahkan pernah dilatih sama yang itu juga yang taktiknya tuh identitasnya pressingnya tinggi banget tuh waktu itu Bielsa ya sama itu. Tapi kalau saya sendiri ini pemain yang sangat memorable juga Pascal Struijk ini bersama Leeds karena pernah matahin kakinya ini Mas Harvey Elliott dulu di Liverpool. Jadi ini emang pemain yang keras juga mainnya dan cara bermainnya itu cocok berarti lawan Bahrain tuh. Wah, itu ditunggu tuh berarti. Di GBK lagi kan nanti. Jadi ini pemain yang begitu krusial kalau sampai kita bisa dapetin pemain yang begitu nyaman, kaki kirinya oke, bisa ngelakuin switch play dari kiri ke kanan itu pemainnya nyaman banget. Intensitas bermainnya juga terbukti tinggi karena di musim bersama Premier League di Leeds pun juga dia berhasil menampilkan performa yang begitu luar biasa. Jadi menurut saya kalau sampai walaupun Leeds degradasi tapi pemain kualitas Premier League kayak gini nggak datang 2 kali menurut saya untuk posisi pemain belakang. Jadi menurut saya kalau seandainya kita bisa
mendapatkan dia dan dianya juga terbuka untuk kita harus nerima dia dengan lengan terbuka sih, karena ini kualitas yang bisa naikin level kita lagi menurut saya Pascal Struijk ini. Dan lagi-lagi untuk menambah bank pemain kita ya, Betul. yang kualitasnya hampir semuanya bagus-bagus semua. Betul. Dengan kualitasnya masing-masing tentunya. Nah, ada potensi pemain diaspora lainnya nih yang keturunan Depok. Depok wow. banget ya. Asal Depok nih, keturunannya Miliano Jonathan. Dia pemain dari Vitesse FC, baru umur 20 tahun dengan posisi sayap kanan. Nah, ini dia sempat berkomentar ya di Instagram pakai bahasa Indonesia nih komentarnya. Gue asli Jalan Pemuda bang. Respect. Dengan statistiknya yang mentereng di musim ini, apakah kita membutuhkan sosok Miliano di sayap kanan untuk melengkapi trio bersama Struijk dan juga Ragnar berarti? Iya, kita kan masih in search of striker di depan gitu ya. Apapun itu, mungkin kita yang mencari-cari adalah nomor 9. Karena kan selalu irisannya adalah dengan Struijk yang dianggap klemer gitu. Nggak bisa memberikan kontribusi gol. Tapi kemarin dia udah membuktikan di tim senior dia bisa mencetak gol. Artinya ya dia hanya butuh diasah lah. Kita tahu dia masih muda. Tapi kita memang butuh pemain yang punya atau menawarkan gol dari posisi manapun dia bermain. Dia bisa tampil di sisi kanan. Tentunya ini sebuah hal yang ya salah kan juga bukan striker ya. Tapi dia kontribusinya gol kan luar biasa. Pemain-pemain sayap, Foden, Grealish. Ya Foden terutama ini kan pemain yang bukan di posisi striker, tapi bisa kontribut gol dengan jumlah atau kuantitas yang begitu banyak. Jadi kenapa enggak gitu untuk dia ditawarkan juga untuk timnas ya. Karena kan kita mencari siapa yang akan melengkapi trio di depan. Kalau Ragnar sudah membuktikan dengan etos, dengan gol juga yang dia ciptakan, dengan segala atribut positif yang dia punya, itu kan jelas salah satu pemain di depan yang tidak tergantikan. Lalu Struijk ya masih debatable ya, orang ini layak untuk menjadi starter apa enggak. Cuman kalau di sistemnya Sintayong kan dia butuh pemain yang betul-betul agile, betul-betul mau berlari terus, membantu pressing, membuka ruang, atribut lain di samping mencetak gol, itu kan semuanya dipunyai oleh Struijk. Makanya kenapa Struijk dipanggil atau dimainkan sebagai starter terus, karena dia punya atribut itu. Sementara di kanan kan kita masih belum firm nih siapa nih yang bagus di situ kan. Kemarin dicoba Witan, kadang Marcelino juga main di situ. Kadang Malik Rizaldi udah coba juga. Malik Rizaldi juga membuktikan kualitasnya. Bisa juga untuk bermain di beberapa menit dalam sebuah pertandingan penting. Lalu kalau kita punya yang lebih firm lagi, kalau emang abang dari Jalan Pemuda yang bisa datang, ya jelas ini sebuah edition yang luar biasa. Karena kita bicara jumlah golnya ya. Dia nomor 2 di top scorer di Liga 2 Belanda. Itu suatu bukti lagi bahwa ya ini bukan pemain sembarangan juga. Dia bisa mencetak gol secara reguler di salah satu liga yang apik juga, diakui juga di Eropa, dan itu menjadi edition yang sangat positif lah buat timnas kita. Untuk edition jelas end product sih ya yang paling bisa diharapkan, karena kalau ngomongin Ragnar sendiri, dia di klubnya juga bukan tipe goal scorer yang sesubur itu gitu. Bahkan lebih banyak golnya bersama timnas ketimbang sama klubnya. Tapi ini kita berbicara soal anak muda dari Depok ini yang dari 11 game udah mencetak 7 gol dan 3 assist, dan yang lebih menarik perhatian saya adalah saya lihat gol-golnya, kompilasi gol-golnya itu hampir semuanya mirip-mirip gitu. Golnya ngelakuin begini-begini lagi, tapi tetap efektif ngelakuin hal seperti itu. Jadi menunjukkan dia punya kemampuan individu yang begitu luar biasa. Dia juga tahu gimana cara mencetak gol dari situasi tersebut. Jadi menurut saya, walaupun golnya hafalan, tapi ini jelas mematikan banget untuk bisa bermain di area kanan kita. Jadi menurut saya akan menjadi additional yang begitu luar biasa. Plus faktor usianya yang masih 20 tahun. Ini kita berbicara prospek jangka panjang. Ini pemain yang bisa available mungkin let's say 5-7 tahun ke depan. Jadi saya rasa ini akan jadi pemain yang bisa menjadi wild card bagi timnas kita untuk soal urusan mencetak gol di depan. Karena itu kan masih menjadi tanda tanya sampai saat ini ya. Pemain depan kita masih minim lah kontribusi golnya. Tapi untuk pemain seperti ini, saya rasa bisa jadi harus dikasih kesempatan kalau memang kita punya kesempatan buat datangin dia. Menarik tadi Rizal bilang gol hafalan ya. Tapi nggak masalah kan? Gak selama masalah. itu works, selama Salah efektif Robben berarti melakukan hal itu. Gol hafalan itu ya. Robben, Mohamed Salah ngelakuin hal-hal seperti itu dan gitu terus bahaya. Sudut favoritnya dia lah. Iya. Tapi kan kalau bisa dilakukan secara kontinu, ya berarti emang Kualitas. punya kualitas. Kualitasnya dia itu justru ya. Oke. Nah kalau dilihat dari pencarian pemain keturunan sejauh ini atau pemain kita yang bermain di luar negeri, ini kan nampaknya masih akan terus berlanjut ya, karena Pak Erick Thohir pernah bilang kita membutuhkan total sekitar 150 pemain untuk mulai dari U15 sampai senior. Kalau menurut para pundit sendiri, Mas Atun dan Rizal, sebenarnya ini perlu berlanjutnya tuh sampai kapan sih? Ada hal menarik ya dari sebuah diskusi waktu itu. Saya pernah bareng Bang Arya Sinulinga, dan dia kan memantau ya ke daerah-daerah
ada kayak apa ya, bisa dibilang bukan audiensi ya, pokoknya mencari bakat lah, mencari pemain dengan kriteria seperti ini, dengan kualitas seperti ini yang dibutuhkan. Dari 700 pemain yang ikut, tidak satu pun masuk kriteria. Bayangin, 700 pemain tidak masuk kriteria yang memang dimaui untuk bank 150 pemain itu. Kan Pak Erick Thohir bilang dia butuh 150 pemain dengan kualitas yang sama untuk setiap level usia gitu kan. Di total jumlahnya 150 dari 15, 17, 19, 21, 23 dan juga timnas senior. Tentunya kolam semakin banyak ikan yang berkualitas, semakin enak buat pelatih. Dan tidak hanya di satu lokasi, Bang Arya tuh juga jalan ke lokasi mana ada juga ratusan pemain yang masuk kriteria, ada cuma 2 gitu. Jadi memang sulit kita mencari pemain berkualitas, berbakat di level grassroots sekalipun. Itu masih menjadi PR kita untuk sama-sama menaikkan level tersebut. Kita bicara EPA, kita bicara apa, kalau mungkin kita anggap sudah bagus di level tertentu, tapi ketika bicara kriteria masuk ke timnas, yang dibutuhkan itu jelas berbeda, dan itu belum masuk ke level itu. Jadi jelas ini menjadi PR yang besar, makanya kedepannya tuh pasti masih akan dicari nih pemain-pemain yang pemain kita yang sedang bermain di luar, karena ya harus diakui mereka kualitasnya, didikannya seperti apa, itu kan memunculkan output yang seperti apa. Dan itu terbukti dari semua pemain yang kita panggil, hampir nggak ada yang flop. Ya kan, dari era mulai Jordi Amat ke sini, semuanya itu punya added value, punya kemampuan untuk menelurkan dan menularkan kualitas mereka terhadap pemain-pemain lokal kita. Jadi ada sisi positifnya juga, selain kita dapat kualitas mereka, kualitas pemain kita pun bisa terangkat naik, bisa terangkat naik, meningkat. Dan itu yang saya rasa kenapa PSSI akan terus mencari dalam waktu berapa tahun ke depan, sambil kita menunggu perbaikan memang di grassroots. Saya juga selalu menuntut kan janji untuk bisa menaikkan level kompetisi, menghasilkan output pemain yang bagus. Itu kan kita tidak bicara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, minimal 8 tahun lah, 7, 8, bahkan belasan tahun. Itu baru kita bisa kerasa, oh kualitas liga kita yang ada di peringkat 28 Asia itu kan harus sampai di level 10 besar kalau kita memang mau pemain-pemain kita bersanding sejajar secara kualitas dengan pemain-pemain yang ada di Eropa. Mungkin setingkat di bawah lah, nggak terlalu jauh gapnya. Jadi ada pembangunan dari bawah, tapi dari atas selama belum sampai ini gapnya atau belum mengecil gapnya, akan terus dilakukan oleh PSSI. Ya, dan ternyata mencari 150 pemain itu terbukti bukan hal mudah ya, bukan perkara mudah, karena terbukti sulit juga untuk mencari 140 kuota pemain tersebut. Dan kalau saya pribadi sih, sampai kapan program ini akan dijalankan, saya pribadi lolos nggak lolos kita di 2026, walaupun harapan saya lolos tentunya ya, ini akan tetap dilakukan sih kalau lolos nggak lolos sekalipun, karena hand in hand gitu, selalu harus beriringan. Kita harus juga nyari pemain seperti ini, kualitasnya, dan juga pembinaan di usia muda tentunya harus digalakan juga, karena saya sih agak sulit ya melihat kalau kita memantau Piala Dunia selanjutnya yaitu 2030 kita masih pakai metode yang sama seperti ini gitu, nyari 150 pemain terus. Tapi menurut saya idealnya sampai 2026 sekalipun lolos nggak lolos kita tetap mencari 150 pemain, baik itu keturunan maupun dari grassroots tersebut. Tapi kalau untuk 2030 jelas tuntutannya ya, setuju sama Mas Aryo, pemain-pemain grassroots ini harus bisa digalakan juga, karena ini akan berasa lebih sustainable gitu untuk kedepannya. Dan juga sepakat soal pemain-pemain diaspora kita udah nggak serampangan lagi ya istilahnya untuk mencari pencarinya, karena kalau yang dulu-dulu mungkin bisa dikatakan usianya juga, usia karirnya udah nggak yang panjang lagi, dan juga kualitasnya juga masih bisa diadu juga sama yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk yang sekarang kita berbicara soal masa depan gitu, kayak contoh Justin Hubner, Nathan Choaon, Kelvin Verdong, itu menurut saya dari segi level usia pun masih bisa tampil let's say 3-4 tahun lagi. Jadi menurut saya tipe-tipe pemain seperti itulah yang harus kita banyakkan sepertinya. Nah, berhubung kita sekarang lagi ngomongin berbicara tentang diaspora atau pemain yang bermain di luar negeri. Nah, ini ada statement dari pemain timnas China, Xie Wenning. Dia mengatakan kalau pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia. Kemampuan kami tidak kalah dengan mereka. Wow. Apakah setuju dengan agak langsung emosi. Agak tengil. Langsung emosi gitu kayak gimana nih pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia. Kemampuan kami tidak kalah dari mereka. Menurut Mas Sabto, dan agak berapi-api saya ya, maaf. Menurut Mas Sabto, Rizal gimana?
agak nyebelin sih emang statement seperti itu. Tapi ketika dia menang, bebas-bebas aja dia ngomong gitu. Karena timnya menang, akhirnya dia berani berkomentar seperti itu. Dan kalau dia bicara bisa mengimbangi, ya ternyata bisa, mereka bisa menang gitu kan. Terlepas dari kita main bagus apa enggak, terlepas dari kita bisa maksimalkan peluang atau enggak. Tapi faktanya memang kita kalah di pertandingan kemarin gitu. Coba aja nanti kita tunggu di Jakarta, kita bantai mereka, baru mereka bilang, oh bener deh, ternyata mereka kualitasnya di atas kita. Nanti tapi kita bilang, kelas 2 nih bos. Kelas 2 nih bos, senggol dong. Medek lagi ya. Kalau bicara kelas 2, ya memang kalau komparasinya Jepang, komparasi Korea Selatan, Iran, ya mungkin iya. Kita bicara peringkat pun jauh. Walaupun sekarang kita nggak bisa lagi lihat peringkat, karena kan peringkat itu datang dari permainan kita yang sebelumnya. Yang kita belum seperti sekarang. Tapi setelah sekarang pemain-pemain kita seperti ini kan, pelan-pelan peringkatnya kan naik terus nih. Artinya memang kualitasnya sudah mulai naik secara signifikan gitu. Kalau dibicara di level kedua, ya memang kalau komparasinya Jepang, Arab Saudi enggak sih. Iran, lalu Irak bahkan, itu kan secara kolektif mereka memang bagus banget, timnya sudah solid ya. Uzbekistan, itu tim-tim seperti itu. Kalau kita bicara memang secara overall gitu. Tapi kualitas individunya, saya rasa beberapa layak diadu sih sama pemain-pemain kelas 1 Asia gitu. Kalau kita bicara Itses, kayaknya udah masuk tuh bracket pemain terbaik di atau top tier Asia. Kita bicara Reinders, kita bicara Hilhers, Martin Pas, ya itu udah mungkin level 1 Asia gitu. Bisa disandingkan untuk timnas Jepang atau Korea Selatan. Makanya ya nantilah kita buktikan di Jakarta, omongan dia bakal ditarik apa enggak gitu. Iya, si Weneng ini ya, dia mencoba kayaknya melempar Cywar, dan saya rasa dari pesaing-pesaing kita baik China maupun Jepang, walaupun sifatnya beda ya, kalau yang dari China ini agak tengil memang, agak menyenggol kita, tapi kalau yang dari Jepang kan Cywar-nya berupa membuai, membuat kita terbuai. Iya, tim yang layak menemani kita di Piala Dunia. Kayaknya, iya pelatihnya ngomong gitu kan, dan ini saya rasa pesaing-pesaing kita di grup ini udah melancarkan pasif agresif nih, ada yang mainin peran jadi yang baik-baiknya, tapi ada satu lagi perannya yang jadi jahatnya gitu lah, kayak China sekarang. Ada yang manipulatif nggak? Kita tunggu nanti mungkin, kita tunggu nantinya bakal gimana. Jadi saya rasa ini sesuatu yang harus kita perhatikan juga, jangan sampai kita kalau ada pujian itu kita ngerasa jadi keangkat banget, ketika ada kritikan seperti kita jadi down banget, tinggal kita buktikan aja. Dan saya rasa sih ini agak menyenggol juga ya, kalau dari segi Asia ya mungkin perlu banyak pembuktian juga. Tapi kalau dari level Asia Tenggara atau AFF, saya berani bilang kita udah meningkat bahkan jauh banget lah. Kita bisa dikatakan sebagai tim sekarang, ya kita di kualifikasi ronde 3 sendirian bahkan kan, kalau di AFF nggak ada pesaing-pesaingnya dari Asia Tenggara. Jadi saya rasa kalau dari Asia Tenggara kita udah meningkat jauh banget. Kalau di Asia kita perlu banyak pembuktian lagi memang sepertinya. Dan kita akan soon membuktikan bahwa kita layak menjadi yang teratas di Asia. Karena Asia Tenggara kita udah, kalau kata Rizal, Asia. Dan pastinya kita akan selalu dukung timnas kita ya Mas Sabto dan Rizal. Apalagi di laga menghadapi Jepang nanti yang paling cepat ya. Nanti Jepang di bulan November nanti pertengahan. Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama Noe. Terima kasih Rizal. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe untuk channel Nalar TV. Saya Nala Sisterina, Mas Sabto Aryo, dan juga Rizal Palevi. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.